Halo guys, balik lagi sama aku Rizka. Jadi setelah sekian abad aku nggak bikin video, jadi di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian gimana sih caranya aku menyembuhkan jerawat aku yang super duper amat sangat parah gitu ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi sebelumnya sih aku udah pernah bikin video mungkin setahun yang lalu, dan itu tuh video tentang my acne story dan juga tips gitu. Tapi menurut aku videonya itu masih terlalu amatir dan abal-abal. Jadi sekarang aku akan memperbaiki videonya gitu ya, kualitas videonya yang lebih baik gitu tentunya. Oke. Jadi kalau kalian penasaran gimana sih caranya aku nyembuhin jerawat aku yang dulunya amat sangat parah seperti foto yang tadi di awal video gitu ya, sampai sekarang bisa jadi seperti ini. Kalau kalian penasaran, pastikan kalian nonton videonya sampai selesai. Stay tune on my video. Oke guys, jadi aku akan kasih tahu ke kalian awal mula aku jerawatan itu yaitu ketika tahun 2016 ya. 2016 itu aku mulai jerawatan lagi. Jadi gini, ketika tahun 2016 itu aku semester 6, dan mau nggak mau aku tuh harus terjun ke lapangan untuk KKN sama PPL gitu. Karena kalau kita pengen naik semester ke semester 7 terus kita pengen skripsi, berarti aku harus melewati tahap itu. Jadi aku kuliahnya itu di Jogja dan aku harus melewati KKN dan PPL penempatan di Magelang. Ya udah, sebenarnya sih aku kayak sedih banget kenapa nggak dapet di kota asli aku di Klaten gitu ya, tapi aku malah dapetnya tuh di Magelang. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Akhirnya aku KKN sama PPL di Magelang selama 2 bulan, dan disitulah jerawat itu mulai muncul banyak banget. Jadi kayak dia itu pertama dikit-dikit tapi lama-lama tuh jadi banyak gitu loh guys. Kalian ngerti gak sih, kayak dikit-dikit terus lama-lama jadi banyak banget. Jadi di sana aku kan nggak mungkin ya kalau aku tuh harus ngelaju. Jadi di sana otomatis, karena kalau kita ngelaju nanti kita bisa kelenger guys, karena jauh banget jaraknya dari Jogja gitu ya. Ya udah, akhirnya kita cari tempat kontrakan bareng-bareng sama teman-teman aku yang satu angkatan mau PPL itu gitu ya. Dan akhirnya kita tuh dapet rumah kontrakan di sana yang deket sama sekolahan. Dan ibunya tuh sebenarnya juga udah bilang sih kalau rumah kontrakannya itu tuh emang lama nggak ditempatin gitu loh, emang jarang ditempatin gitu, karena ibunya juga nggak tinggal di situ. Jadi rumahnya tuh cuman dikontrak-kontrakin aja gitu, dan kebetulan aku ngontrak di situ sama teman-teman aku selama 2 bulan gitu. Jadi yang bikin jerawatan itu apa sih gitu ya? Jadi yang bikin jerawatan itu ternyata airnya itu aku tuh nggak cocok guys sama air yang ada di sana. Karena apa? Jadi airnya itu gini loh, kalian tahu nggak sih kayak tandon air yang ada di atas rumah yang segede gentong gitu ya, yang kayak dari apa sih, dari plastik itu loh yang warnanya orange, yang segede gentong gitu pokoknya. Jadi itu tuh kayak air tandon lama gitu loh. Jadi aku tuh ingin banget ketika aku tuh mandi di sana gitu ya, mandi di rumah itu. Jadi ketika airnya dinyalain tuh bener-bener airnya tuh ada busanya guys, ada busanya. Kayak kalau kita nyuci baju itu busa, dan itu mungkin busanya lebih banyak, kayak busanya tuh sampai mumpluk gitu, pokoknya banyak banget busanya. Terus sebenarnya aku kayak, ini tuh kenapa ya airnya kok kayak gini gitu, kok kayak banyak busanya gitu. Tapi ya udah lah ya, mau nggak mau kan aku tetap harus mandi pakai air itu gitu kan. Ya udah, akhirnya aku ya mandi pakai air itu, cuci muka pakai air itu gitu kan. Dan tanpa aku sadari ternyata kulit aku tuh ini mulai muncul jerawat. Dan kalian tahu sebenarnya aku tuh kayak nggak sadar kalau tiba-tiba muka aku tuh jerawatan sedikit demi sedikit. Karena kalian tahu nggak sih, rutinitas KKN sama PPL tuh kan banyak ya. Jadi kayak pagi aku harus ngajar sampai nanti aku sore pulang gitu kan. Terus nanti kadang harus ke tempat KKN-nya gitu buat KKN gitu kan, dan memakan waktu yang jauh juga. Jadi kayak nggak sempet buat ngerawat diri, ngerawat wajah itu kayak aduh nggak sempet gitu, karena saking banyaknya tugas pada waktu itu gitu kan. Jadi aku kayak, oh yaudah lah ya, nggak apa-apa gitu kan. Aku berpikirnya oh yaudah lah ya, nggak apa-apa jerawatnya muncul satu. Aku kayak oh yaudah nggak apa-apa gitu kan. Dan gimana ya, jadi aku tuh sebenarnya nggak tahu kalau ketika aku tuh ngaca, kacanya tuh kalian tahu nggak sih kalau kacanya tuh silau. Jadi kita tuh nggak bisa lihat muka kita tuh kayak apa gitu ya. Jadi silau banget kacanya yang ada di sana, dan kecil, yang kecil-kecil amat sih, lumayan bisa buat ngaca. Cuman
aku nggak bisa lihat gitu muka aku tuh jerawatannya separah apa gitu, aku nggak bisa lihat. Terus aku kayak berpikir, oh ya udah lah ya, nggak apa-apa, mungkin jerawatan cuma satu dua nggak apa-apa, nanti hilang sendiri gitu. Dan ternyata aku salah, jerawatnya itu makin bertambah banyak, makin bertambah banyak, makin bertambah banyak ya. Jadi aku tuh bukan sembarangan ngomong karena air yang ada di kos-kosan atau air yang ada di rumah tempat aku PPL tuh bukan loh ya. Jadi gini, bentar, itu nanti ada cerita lanjutannya. Jadi sebenarnya teman-teman aku tuh kayak udah juga ngerasa mereka ada yang gatel-gatel juga di bagian ketiak, bagian sebelah kanan gitu ya. Jadi mereka gatelan juga gitu, dan mereka juga ngomong, tapi ya udah kita terpaksa tetap pakai air itu karena nggak mungkin kita uangnya pas-pasan tapi kita mau pakai air galon. Sebenarnya teman-teman aku tuh pada nyaranin sih, teman-teman kayak kamu tuh kalau ngerasa nggak cocok sama airnya, mending buat muka tuh kamu tuh beli aja air galon gitu. Tapi bodohnya aku nggak beli air galon, aku tetap pakai air yang ada di situ gitu karena males mau ngangkut galonnya, berat gitu ya. Udah nggak sempet waktunya, capek juga kalau udah pulang gitu. Dan ya udah tetap berjalan gitu ya. Dan sebenarnya teman-teman aku tuh kayak kok kalau di sana tuh panggilannya kayak Sheng gitu, kayak mereka tuh bilang Sheng, muka kamu kok jadi jerawatan sih gitu, kamu jadi jerawatan sih gitu. Tapi aku nggak hiraukan gitu loh, kayak oh ya udah lah ya, nggak apa-apa, mungkin karena aku nggak cocok sama air yang di sini, besok kalau udah balik ke Jogja juga udah sembuh gitu kan. Bodohnya aku pada saat itu gitu. Dan ya udah, akhirnya setelah 2 bulan selesai KKN gitu ya, dan aku langsung udah balik lagi ke Jogja gitu ya, balik lagi ke Jogja, melaksanakan aktivitas seperti sedia kala, kayak kuliah lagi, ketemu teman-teman lagi gitu ya. Dan teman-teman aku tuh pada kaget, kayak bilang, loh kalian tau nggak sih, pernah nggak sih dibilangin sama teman-teman kalian soal jerawat yang bikin sakit hati, dan mereka tuh nggak tahu betapa sakitnya luar biasa hati ini gitu ya. Kalau kalian bilang lebay, itu beneran emang bukan lebay sih, emang beneran sakit banget, sakitnya tuh di sini. Jadi gini loh, ketika aku kuliah gitu ya, mereka tuh sering banget ngatain aku tuh kayak gini, muka kamu kok jadi rusak sih, kok muka kamu tuh jadi apa ya, muka kamu tuh kok jadi jelek banget sih, muka kamu tuh kok jadi kayak gitu sih, kok jadi jerawatan sih, jadi jelek, jadi kusem, bla 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 bla. Kayak batinku tuh ya Allah, mereka jahat banget gitu. Tapi ya udahlah ya, temen gitu kan. Terus aku kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan, kayak aku tetap sabarin juga gitu ya, dikata-katain kayak gitu ya udah bodo amat gitu. Sebenarnya nggak bisa bodo amat sih, tetap sakit hati gitu. Terus ya udah, dan gini ceritanya tuh apa ya, kakak aku tuh gini, dia itu tahu aku jerawatan, tahu aku tuh kayak mukanya tuh jadi pokoknya jerawatan parah gitu, dia tuh kayak kasihan gitu sama aku. Itu kakak aku yang perempuan ya. Terus dia itu bilang sama aku, Dek, kamu coba deh pergi ke rumah sakit Sarjito gitu ya, ketemu sama dokter spesialis kulit kelamin yang namanya tuh dokter Christina Etnawati. Dan aku masih inget banget dokternya itu, dia itu nyuruh aku pergi ke rumah sakit Sarjito untuk ketemu sama dokter Christina Etnawati untuk menanyakan kulit aku tuh kondisinya gimana gitu ya. Dan ya udah akhirnya aku pergi ke sana. Oh ya, ngomong-ngomong dianterin sama pacar aku, dan alhamdulillahnya gitu ya, pacar aku nggak pernah ngatain aku jelek, pacar aku nggak pernah ngatain aku mukanya rusak, mukanya hancur, mukanya jerawatan. Alhamdulillah banget, dia nggak pernah ngatain aku kayak gitu. Jadi dia itu selalu ngasih aku semangat kayak oh ya udahlah ya, nggak apa-apa, besok juga sembuh. Dia selalu kayak gitu, dia selalu support aku sih. Alhamdulillah banget punya pacar yang kayak gitu. Jadi nggak pernah kayak ngejudge, muka kamu jelek loh, kamu mukanya jerawatan loh. Alhamdulillah tuh nggak pernah gitu. Dan ya udah, dia tuh selalu nganterin aku ke rumah sakit buat cek apa sih muka kita tuh kenapa gitu. Jadi udah akhirnya aku di sana ke rumah sakit Sarjito. Pertama aku kan nggak punya member, jadi aku harus bikin member dulu di sana. Dan sebenarnya dokternya tuh kayak ada rumah untuk prakteknya gitu loh di Jalan Bumijo. Nanti aku akan kasih apa ya, jalannya itu, rumah sakitnya itu letaknya di mana, aku akan kasih tahu ke kalian gitu. Nanti aku akan kasih alamatnya di sini gitu. Jadi dokternya itu buka praktek di rumah juga, dan dokternya itu beneran bagus banget. Kalian kalau kesana ngantrinya luar biasa. Jadi kadang aku pagi harus ambil nomor ke rumah dia, nanti malamnya aku konsul, dan konsul pun nggak langsung masuk ke ruangan dokternya, harus menunggu beberapa pasien dulu, kayak sesuai urutan nomor pasien gitu. Dan ya udah, pertama sih ke rumah sakit Sarjito itu dulu,
bikin member, terus ketemu sama dokternya, konsultasi, dan dokternya tuh udah agak sepuh ya, dan tapi beliau tuh baik banget, dokternya tuh baik banget, kayak nyaranin bener-bener yang bagus gitu. Terus beliau tuh pegang muka aku diginiin gitu, terus dia tuh kayak nyaranin gitu ya, dia tuh nyaranin gini, mendingan sekarang kamu cek lab ya supaya tahu jerawatnya tuh sebenarnya karena apa gitu. Terus akhirnya aku melakukan cek lab gitu ya, di situ juga sih cek lab, masih ingat sih walaupun itu udah lama, walaupun aku tuh orangnya pelupa tapi aku masih ingat. Jadi aku nggak tahu ya itu dokter anestesi atau apa, ketika di ruangan cek labnya itu tuh dokternya kayak emang ngerik kulit muka aku serik gitu kan, terus ditaruh di kayak kaca gitu, aku masih ingat banget. Terus sama beliau tuh dilihat pakai kalau orang biologi teleskop mikroskop mungkin itu ya, beliau ngeliat pakai itu, terus kayak oh ya gitu. Terus setelah itu beberapa waktu kemudian gitu ya, aku masuk lagi tuh ke ruangan dokternya yang Kristina Etmati, terus dijelasin sama dokternya, oh ya ternyata muka kamu jerawatan itu tuh penyebabnya karena kamu itu nggak cocok sama air yang ada di sana gitu. Jadi sebelumnya aku udah menceritakan sih sama dokternya, kenapa sih kamu bisa jerawatan, otomatis kan dokternya nanya kenapa jerawatan gitu-gitu. Terus aku kan cerita kayak gini, jadi apa mungkin saya tuh nggak cocok sama air yang ada di sana dok gitu. Terus akhirnya dokternya tuh, oh ya ternyata kamu tuh terinfeksi jamur gitu. Jadi muka aku tuh pada waktu itu terinfeksi jamur, jadi dokternya tahu kalau aku tuh terinfeksi jamur, makanya dokternya bisa bilang kalau aku tuh nggak cocok sama air yang ada di tempat aku PPL sama KKN ya. PPL sebenarnya rumahnya itu nggak cocok gitu sama airnya tuh bener-bener keruh guys, keruh banget. Terus dokternya tuh terus aku nanya, oh ya dok, terus sekarang apa ya yang harus saya lakuin gitu ya, maksudnya tindakannya tuh gimana gitu. Terus di situ tuh dokternya tuh kayak nggak mau bagusnya tuh dokternya tuh nggak mau kayak yang perawatan instan sekali dateng langsung kinclong hilang jerawat gitu, minggat, enggak. Jadi dokternya tuh bener-bener pakai proses, bener-bener pakai baik proses, enggak yang instan kayak mie instan setelah dimakan langsung hilang gitu, enggak ya. Kalau dokternya tuh bener-bener semua tuh pakai proses, jadi karena pakai proses ya udah sembuhnya tuh bener-bener total gitu. Jadi dokternya nyaranin aku buat tindakannya itu laser jerawat. Dokternya bilang ya udah mbak, sekarang kamu laser jerawat aja gitu. Terus ya aku oh ya dok nggak apa-apa gitu kan. Terus aku laser jerawat di situ, dan itu sakit bingit, sakit banget. Karena apa kalian tahu, jadi jerawatnya tuh kayak dokternya, aku nggak tahu ya, aku kayak pakai kacamata gitu yang nggak kelihatan. Terus kayak kacamatanya kayak dari piring gitu. Keren nggak sih, pernah nggak sih perawatan atau lagi treatment terus dikasih kacamata yang kayak piring, maksudnya bahannya tuh kayak besi gitu, terus kita nggak bisa lihat gitu. Terus dokternya tuh selalu ngasih aba-aba, dan itu aku inget banget, itu kayak ada jarum gitu yang bisa nyuntik, jadi kayak jedet gitu, kayak tembakan gitu loh. Jadi 1 2 3 jedet, 1 2 3 jedet, itu jerawatnya digituin guys, sakit banget. Terus kayak keluar gitu, mukanya jadi merah, tapi ya udah lah ya, tetap sabar, bismillah, berharap tuh sembuh gitu. Dan ya udah, akhirnya setelah aku tindakan itu dokternya tuh kayak ngasih resep, dan situ ada krim pagi biasa ya, kayak krim pagi, krim malam, acne lotion, kayak lotion total jerawat itu loh, terus sama sabun muka. Udah sih itu aja yang dikasih sama dokternya gitu. Jadi ya udah aku pakai itu. Dan kalau kalian penasaran habisnya tuh berapa, itu dulu lo ya guys, dulu tahun 2000 berapa sih, itu 16 atau 16 akhir kalau nggak 2017 awal, lupa aku. Jadi itu tuh untuk tindakannya tok gitu ya, tindakannya doang itu tuh habis sekitar 500 ribuan ya, 500 ribuan itu untuk tindakannya doang. Terus untuk ketemu dokternya aku masih inget banget, kayak berapa ya zaman dulu, 133 atau berapa gitu. Dan itu kan nggak bisa di cover pakai BPJS, jadi benar-benar ya udah pakai uang sendiri gitu kan. Terus kalau krim-krimnya beserta itu kayaknya tuh sekitaran dulu tuh habisnya, kalau krimnya nggak begitu mahal sih, jadi krim itu tuh kayak sekitaran 800-an gitu. Ya udah 800-an gitu ya, 800-an segitu. Untuk harga mahasiswa segitu tuh meong sih, meong ya udah. Tapi nggak apa-apa lah ya, sabar gitu kan, karena demi kesembuhan jerawat gitu. Ya udah,
aku pulang tuh sama pacar aku, tek 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 tek, pulang lah sampai kos-kosan. Ya udah, aku pakai itu dan itu tuh nggak instan ya guys, nggak dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan jerawat langsung hilang, enggak gitu ya. Karena dulu zamannya aku tuh kuliah, kalian tahu sendiri kalau kita kuliah itu makannya jorok, apa-apa dimakan masuk mulut gitu ya. Jadi kayak aku tuh makannya sembarangan, kayak makan ya gorengan. Iya, kalian pasti kan kalau ngekos pernah ya ngerasain kayak ya udah males masak gitu, males masak, pengennya jajan mulu gitu ya. Tiap hari kalian tahu karena di depan kos-kosan aku tuh ada yang jualan nasi padang dan itu enak banget. Ya udah aku tiap hari beli nasi padang, padahal itu minyaknya banyak banget gitu ya, banyak banget. Dan aku sukanya malah pakai rendang. Gila gak sih, rendang kan sampai sampai minyaknya tuh sampai banyak banget gitu. Terus ya udah sih aku karena instan gitu ya ya cepet, maksudnya kalau padang tuh kan cepet gitu, atau kalau nggak penyetan ya penyetan lah, ya padang lah, pokoknya gitu pokoknya yang apa ya, yang bikin jerawatan gitu. Tapi ya di sambi itu sih aku juga tetap minum jus, kayak aku tuh menyadari aku butuh jus. Aku suka banget minum jus wortel, yes, jus wortel disaring nggak pakai susu, enak banget gitu. Ya pakai susu deh, kalau nggak pakai susu nggak manis, nggak enak, enaknya kayak susu. Terus ya udah akhirnya aku pakai krimnya, pakai semua segala macamnya itu lengkap ya, lengkap kap gitu. Nanti aku ada fotonya kok ketika aku tuh pakai total jerawat sampai semuka, aku totolin pakai total jerawat itu gitu. Ya udah alhamdulillah banget gitu ya. Dan itu tuh prosesnya nggak secepet kilat sembuh, nggak ya guys, lama banget, lama sih, hampir 1 tahunan gitu. Dan ya setiap sebulan sekali kalau bisa tuh tindakan, dan tindakannya tuh ya lumayan ya, kalian bisa tahu. Dan mungkin kakak aku juga lama-lama kantongnya bolong buat ngebiayain aku ke rumah sakit Sarjito untuk untuk nyembuhin jerawat aku gitu ya. Tapi ya alhamdulillah dia baik banget sih, sabar banget gitu, tetap ngasih uang aku supaya aku tuh bisa ke dokternya itu buat penyembuhan jerawat gitu. Ya udah, terus akhirnya selama 1 tahun itu alhamdulillah banget gitu ya, bersyukur banget, muka aku tuh sembuh guys, bener-bener yang sembuh gitu. Jadi muka tuh udah nggak kasar, untuk muka tuh udah halus gitu loh, walaupun teksturnya maksudnya dipegang tuh halus, tapi kalau dikacain tuh kelihatan kalau ada yang sedikit nggak rata gitu loh, nggak yang mulus kayak porselin gitu, enggak. Jadi kayak ada yang nggak rata gitu, kayak ada sedikit yang bekasan. Tapi alhamdulillahnya muka aku tuh bukan tipe muka yang kalau jerawatan jadi bopeng itu enggak, alhamdulillah banget enggak jadi bopeng. Cuman ya enggak, sedikit, aku nggak bisa bilang itu apa ya, kalau dibilang tekstur nggak rata juga enggak, tapi sedikit ada, nanti adalah fotonya kayak gitu intinya. Terus ya udah gitu ya, aku tuh ingin banget produk yang bisa dibeli dari dokter itu tuh apa. Jadi produknya itu yang bisa dibeli di drugstore, di pasaran gitu ya. Itu tuh kalian tahu nggak, sabun muka yang dari Cetaphil ya. Cetaphil itu bagus banget guys, aku bilang bagus banget. Karena apa, muka aku dulu jerawatan parah dan kayak nggak enak dipegang di itu, tapi pakai sabun mukanya itu tuh bener-bener kayak moist, mukanya tuh halus banget, kinclong gitu ya, kayak ya bukan kinclong sih, kayak halus gitu, pokoknya halus banget, seneng banget. Jadi moist banget karena dia itu nggak berbusa, jadi nggak bikin muka kita kering gitu, makanya dia tetap moist gitu. Nah ya udah, ngomongnya jadi kemana-mana ya, intinya tuh 1 tahun gitu, terus muka aku jadi sembuh dari yang namanya jerawat gitu, dan tinggal bekasnya aja gitu kan. Terus ya tinggal bekasnya aja, aku ya tetap ke dokter itu sih buat minta yang buat bekas jerawat. Sebenarnya dokternya tuh nyaranin untuk tindakan yang namanya microdermabrasion, tapi mahal. Ya gak mahal sih sebenarnya, sama sih, hampir sama, 400-an gitu. Tapi pada waktu itu karena kebutuhan lagi banyak, jadi aku tuh skripsi, kalian tahu kalau skripsi guys, yang di print itu banyak, kadang nggak kanggung gawe, nanti kita ngeprint lagi nggak kanggung gawe, dosennya minta ganti gitu ya. Pokoknya banyak banget persiapannya, juga mau ujian gitu ya. Terus aku kayak oh ya udah ya, kayak aku kesampingkan gitu tindakannya, aku cuma pakai krimnya aja sih. Dan aku merasa bosan jadi kayak kok lama sih, kok nggak cepet sih bekasnya gitu ya, nggak sabaran jadi orang. Terus ya udah akhirnya aku coba-coba pakai yang ada di drugstore. Tapi sebentar, ini kita skip dulu. Jadi aku pengen ngomongin yang kesini lagi. Jadi
Jadi gini guys, dulu kalian bisa bayangin nggak, ketika aku ke kampus aku kayak udah berasa kayak maling, tau nggak? Karena apa? Setiap aku ke kampus aku pakai masker. Kalian tahu masker sensi ya, yang sekarang lagi dicari banyak orang gitu. Jadi pakai masker sensi itu karena apa? Karena aku nggak pengen teman-teman aku tuh lihat muka aku, dan aku kalau ketemu sama mereka tuh berasa kayak aku tuh kayak berasa takut banget, kayak berasa maling, tau nggak? Karena apa? Takut banget kalau mereka itu tuh tahu kondisi muka aku dan mereka tuh pengen lihat muka aku gitu. Dan itu ketika itu sih masih jerawatannya mungkin lumayan banyak ya, masih parah gitu. Dan aku tuh selalu pakai masker, dan kalau kepepet gitu ya, aku kalau buka masker aku tuh bodoh banget, udah tahu jerawatan parah tapi setiap aku ke kampus gitu ya, aku selalu berusaha nutupin jerawat aku tuh pakai apa coba. Aku setiap hari ke kampus pakai foundation. Gila nggak pakai foundation guys? Dan itu tuh nggak enak banget rasanya tuh, kayak kalau zaman sekarang tuh apa ya, makeup tuh jauh lebih enak gitu ya. Kalau zaman dulu makeup tuh kayak susah menurut aku tuh, jadi aku kayak ngerasa aduh ketebelan lah, apalah, nggak natural lah gitu ya. Jadi aku kayak sedih banget, kayak aduh gimana nih gitu ya kampus pakai foundation, aneh sih tapi ya udah. Dan itu pun nggak bisa kinclong hasilnya karena mukanya geradakan pada waktu itu gitu. Dan karena saking aku takutnya ketemu sama teman-teman aku bakal ditanyain muka kamu kenapa bisa jerawatan, mereka tuh selalu nanya yang berulang-ulang gitu loh guys. Jadi aku tuh males banget nanya, sedih banget setiap ditanya. Jadi kalau siapa kampus pengennya cepet-cepet selesai pulang. Ya mereka nggak pernah merasakan jerawatan, jadi mereka itu nggak tahu gimana rasanya jadi orang yang punya muka jerawatan gitu. Mereka cuman bisanya nyinyir banget, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Jadikanlah itu sebagai motivasi buat kita terus maju, buat kita terus oh ya gimana sih caranya biar aku tuh sembuh dari yang namanya jerawat, bla 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 gitu. Terus akhirnya aku gitu ya, sampai mana nih tadi, intinya kayak gitulah. Intinya kalau ke kampus tuh sedih banget, mereka nggak pernah mikirin orang yang ditanya, walaupun pertanyaannya tuh simple gitu ya, kayak mereka cuma nanya kok muka kamu jadi jerawatan sih, kok muka kamu, apalagi yang bilang muka kamu kok rusak sih. Bingung ya, padahal kita sama-sama kuliah, kita dididik, kita punya attitude, kita juga kuliahnya di pendidikan gitu ya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, udah dimaafin juga gitu orang-orang yang nyinyir gitu ya. Udah mungkin mereka nggak pernah merasakan dinyinyirin tuh gimana rasanya gitu. Terus saran buat aku tiba-tiba ngeluh. Saran buat aku sih, kalau kalian punya temen yang jerawatan, itu jangan pernah ditanya kenapa mukanya jerawatan. Aku yakin banget pasti mereka itu udah berjuang buat nyembuhin jerawat mereka. Mereka nggak mungkin cuman diem aja terus kayak oh ya udah ya jerawatan ya udah, enggak. Pasti aku yakin banget mereka itu pasti udah berusaha supaya gimana caranya sembuh dari yang namanya jerawat, tapi mungkin belum ketemu aja gitu ya. Pokoknya menurut aku kalian jangan pernah ngejudge, jangan pernah kalian itu kayak ngomong seenaknya sendiri. Kasian banget guys, beneran, aku nggak bohong, itu sakit hati, kasian gitu. Dan buat kalian yang jerawatan, pesan aku ya dari aku, kayak menurut aku pesan aku tuh, kalian nggak usah minder, kalian pede aja, kalian nggak usah takut nanti mereka bakal bilang ABC tentang kalian. Biarin pede aja. Kalau kalian senyum itu udah bakal ngerubah segala sesuatu, itu bakal berubah dengan senyuman kalian. Kalau mereka nanya, mereka nyinyir, jawablah dengan senyuman. Dahulu kala aku salah sih, karena aku gak menghadapi mereka. Aku berasa kayak maling, takut banget ketahuan kalau muka aku jerawatan, aku menghindar gitu ya. Sebenarnya sih dihadepin nggak apa-apa, hadepin aja dengan senyuman, ya udah. Mungkin mereka belum merasakan gitu ya. Dan dibalik itu semua tuh aku yakin kenapa Tuhan, kenapa Allah ngasih cobaan seberat itu. Ini lebay nggak sih? Ya nggak lebay juga sih menurut aku, karena bener-bener kalian yang jerawatan pasti tahu banget rasanya. Jadi kayak ya mungkin Allah tuh pengen menguji kesabaran kita, Allah tuh pengen tahu seberapa sih kita itu sabar gitu loh. Jadi ya udah nggak apa-apa, senyumin aja gitu, kayak berlaku bodo amat gitu ya, bodo amat gitu. Ya udah. Terus
Jadi gitu pesan aku, nggak usah minder, nggak usah stres, nggak usah yang ngurung diri di rumah terus nggak kemana-mana. Itu nggak usah, itu aku dulu banget. Aku tuh sampai, ya Allah guys, sampai aku tuh nggak mau kemana-mana, kayak kayak misalkan nih pacar aku ngajak, kita ini yuk kesana kesini, aku kayak oh malu, mau ketemu sama temennya juga malu, mau ketemu sama temen juga malu karena jerawatan parah gitu ya. Ya udah gitu. Jadi guys, pada waktu itu kayak gitu dan mulus gitu ya. Dan sekarang kita cerita ke sininya lagi, balik ke sini gitu. Jadi gini, ketika muka aku udah mulus dan tinggal bekasnya aja, tinggal merah-merah sedikit, nggak begitu banyak. Bodohnya diriku, aku tuh tau nggak, jadi aku tuh malah coba-coba pakai skincare yang ada di pasaran gitu. Aku penasaran guys, karena aku dulu zaman dulu, karena kita jerawatan, pasti aku juga yakin kalian sering nonton video-video beauty vlogger yang review tentang jerawat gitu ya. Jadi bodohnya diriku, aku tuh kayak gampang banget jadi orang tuh termakan terhasut. Dan mungkin pada waktu itu aku juga udah merasa bosan menggunakan krim dokter aku gitu ya, kayak aku tuh kayak mungkin udah pengen ganti yang lain gitu ya, kayak mungkin bosen sama kemasannya cuman polos-polos doang gitu kan. Kalian pasti tau lah, kalau dari dokter kulit spesialis kulit kelamin itu nggak mungkin kemasannya lucu-lucu kayak unyu-unyu yang ada di pasaran. Ya udah, akhirnya aku kayak coba-coba pakai skincare lokal. Aku gimana ya, aku bingung sih mau nyebutin atau enggak. Jadi karena ada di beberapa orang yang pakai itu beneran cocok, tapi di aku itu nggak cocok. Aku ceritanya yang nggak cocok aja ya guys. Jadi mereknya tuh depannya A, jadi itu aku pakai semua, rangkaiannya tuh lengkap. Dan salahnya aku tuh langsung kayak putus sama dokternya. Jadi aku tuh kayak walat nih, langsung kayak aku tuh langsung putus gitu sama dokternya. Dan ya udah, jerawatnya ya udah kayak putus gitu. Aku mutusin tuh dokternya, aku gaya banget tuh, belagu gitu, putus sama dokternya gitu ya, dan memilih berpaling ke lain hati pakai skincare lokal yang ada di pasaran, pakai skincare drugstore atau skincare lokal pokoknya ada di pasaran itu. Aku pakai variannya tuh lengkap dan aku nggak ada jeda. Jadi krim dokter aku tuh masih, tapi ya udah aku udah nggak pakai, aku masukin ke kulkas dan aku langsung pakai skincare itu yang udah depannya A, aku pakai lengkap. Apa yang terjadi kalian tahu guys, kalian tahu. Jadi yang terjadi, muka aku jerawatan amat sangat parah dan menyedihkan. Menyedihkannya karena apa? Fotonya ada di sini. Nah kayak gini. Jadi kalian pasti tahu banget itu jerawatnya rasanya kayak apa di muka. Itu tuh bener-bener rasanya kayak gatel banget karena mukanya juga ngelupas gitu ya. Mungkin gak cocok dari pemakaian si itu, dan juga mungkin iritasi sama maskernya. Karena kalian tahu nggak, sebenarnya aku tuh pakai masker sensi itu dilarang sama dokter aku. Dokternya tuh bilang ya udah biarin gitu, muka kamu tuh nggak usah dimaskerin, nggak usah diapa-apain gitu, kayak ya udah biarin kayak gitu, kena debu kena apa nggak apa gitu. Dan apa ya, karena katanya dokternya masker sensinya kebetulan aku ada sih tapi pas nggak di sini, jadi kayak bagian samping-sampingnya itu loh guys, ternyata itu tuh mengiritasi kulit aku. Jadi zaman dulu muka aku tuh lucu banget, jerawatannya gini kayak bentuk masker gini, jadi sebelah sini tuh enggak, jadi sebelah sini sama sini tuh enggak, jadi kayak cuman gitu doang. Aneh menurut aku, jadi cuma gitu doang, itu gitu, jerawatan cuman gitu doang. Ini yaudah, aku pakailah skincare lokal itu gitu ya, aku pakai semua variannya lengkap, dan alhasil muka aku jerawatan lagi dan malah lebih parah karena pakai ngelupas juga dan gedem-gedem banget. Jadi kayak ngelupas gedem banget. Dan pada waktu itu kakak aku udah gak mau kasih uang buat pergi ke dokter karena dia males, sebel sama aku karena akunya suka coba-coba skincare yang gak jelas gitu. Terus dia kayak, aku sambatin kan, kayak aku kalau bilang apa emang dia duk gitu, muka aku jerawatan lagi gitu. Kalau aku bisa jawab duk, raiku jerawatan meneh piye yo penake. Terus dia jawab, syukurin salah senangane nek kono nganggo skincare wes rasakno dhewe. Dan pada waktu itu karena belum kerja, habis lulus kuliah gitu ya, ya udah kayak pasrah aja, kayak oh ya udahlah ya, mau gimana lagi gitu kan, gak punya duit juga maksudnya gak punya duit banyak gitu buat nggak punya duit banyak buat pergi ke dokter kulit gitu, karena mehong pasti sekali datang itu hampir
1 juta gitu ya. Dan ya udah akhirnya pada waktu itu aku mencoba kayak, oh ya udah apa sih yang bisa aku beli dari dokternya gitu ya. Aku coba beli sabun Cetaphilnya ya, aku beli apa facial foamnya itu Cetaphilnya, dan itu aku beli yang segede gentong juga, isinya tuh 500 ml, banyak banget, dan itu awet gitu ya, awet sampai lama banget. Ya udah pada waktu itu detoxnya sih cuman pakai itu doang gitu ya, kayak aku oh ya udah ya nggak apa-apa, mungkin aku disuruh sabar lagi. Dan kalian tahu setelah aku lulus kuliah aku tuh sempet nganggur 1 tahun, kalian bisa bayangin nggak sih? Dan selama nganggur 1 tahun, kalau kita tuh mau minta uang ke orang tua itu juga rasanya karena aku tuh sering banget daftar ke sini ke sono, ke sini ke sono, dan itu juga butuh uang gitu kan. Dan aku ketika lulus tuh udah nggak minta uang sih sama orang tua aku karena kasihan gitu. Terus akhirnya apa ya, cuma pakai sabun itu doang dan bingung nggak mau pakai apa lagi. Akhirnya ya udah pakai itu doang. Dan aku bersyukurnya gitu ya, bersyukur banget. Jadi aku tuh pada waktu itu karena rumah aku berdekatan sama rumah simbah aku gitu ya, aku sering main ke rumah simbah aku, dan aku main ke situ. Dan aku tuh lihat Pak De aku mandiin simbah aku pakai apa ya, simbah aku tuh mandiin simbah aku Pak De aku mandiin simbah aku tuh pakai kayak air endapan sulfur gitu loh, endapan sulfur. Dan aku tuh kepo nanya, itu air apa ya Pak D gitu, tapi kayak bisa jelas sih itu gue banyak apa sih gitu ya, itu banyak apa sih gitu, kayak itu banyak air apa gitu. Terus dia bilang, oh ini tuh air endapan belerang gitu. Terus kata dia itu bagus buat ngatasin gatel-gatel yang ada di kulit gitu, atau kalian yang punya badan gatel bisa juga dimandiin pakai itu, nggak ya bercanda. Jadi gatel-gatel gitu bisa diobatin pakai itu. Dan yaudah akhirnya aku penasaran nih, muka aku kan pada waktu itu rasanya gatel gitu, dan aku coba ya basuh muka aku tuh pakai air itu gitu. Dan aku jadiin dia itu kayak, terus aku bilang sama dia, Pak D aku minta dong air endapannya itu, air endapan sulfurnya itu biar aku pakai di rumah gitu ya. Terus dia oh ya gitu. Terus aku minta, dan aku selalu pakai airnya itu kayak posisi anget, kayak posisi masih panas gitu ya, kayak masih kuku-kuku lah, masih anget-anget gitu. Jadi aku suka basahin pakai waslap, kalian tahu waslap ya, waslap aku basahin, terus aku nyut gitu, nyut gitu. Dan itu menurut aku itu tuh kayak sebuah terapi gitu ya, terapi untuk jerawat gitu, kayak aku tuh oh yaudah ini terapi buat jerawat, biar jerawatnya itu sembuh gitu. Dan aku sebenarnya apa sih yang bisa bikin muka kita itu sembuh dari yang jerawat? Yang pertama, kita harus yakin kalau muka kita bakalan sembuh dari yang namanya jerawat. Dan ya udah aku percaya gitu, kayak ya udah aku percaya semoga ini bisa mengatasi. Pertama sih aku cuma pengen mengatasi gatalnya kulit aku ya, kayak semoga deh aku pakai air endapannya ini tuh supaya supaya kulitnya yang gatal itu tuh udah nggak jadi gatal gitu, udah hilang gitu gatalnya gitu, yang ngelupas. Kalau ngelupas sih udah alhamdulillah tuh teratasi dengan sabun muka yang dari Cetaphil itu, karena bener-bener moist, balik lagi dia itu moist banget. Dan ya udah aku pakai itu gitu ya, dan alhamdulillah hilang gatalnya tuh, hilang. Aku kayak bersyukur, loh kok udah nggak gatal gitu ya, kok udah enakan banget mukanya, udah nggak gatal gitu kan. Terus akhirnya aku mencoba gini, oh yaudah aku pakai ini, dan ya udah lama-lama tuh tinggal bekasnya pudar gitu ya, dan tinggal bekasnya aja. Terus karena alhamdulillah sekarang tuh udah kerja ya, dan tapi sebelum ini juga udah kerja sih. Terus aku kayak balik lagi ke dokternya untuk apa? Untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat aku, yaitu dengan tindakan mikrodermabrasi. Jadi sebenarnya apa sih air endapan belerangnya itu gitu ya? Air endapan belerangnya itu tuh kayak sulfur gitu loh, kayak sulfur belerang, sulfur gitu ya. Terus diendapkan ke dalam air gitu. Air gitu. Terus jadi dia itu mungkin ada partikel-partikel atau ada kandungannya yang bisa menyembuhkan jerawat atau menyembuhkan. Dan bersyukurnya tuh jerawat yang gede-gede gitu ya, itu tuh juga
berangsur-angsur membaik gitu. Dan pada waktu itu aku udah nggak pakai lotion, acne lotion yang dari dokter aku. Jadi aku beli ini, ajaib sih, acne lotionnya tuh bagus banget, bener-bener bisa bikin muka kita tuh sembuh. Jadi acne lotionnya itu namanya Acnol. Kalian tahu ya? Nanti aku akan kasih fotonya gitu di sini. Acnol, Acnol, yes. Aku ganti pakai Acnol. Terus kalau sabun mukanya itu pakai Cetaphil, sama aku pakai endapan yang air berenang itu aku jadiin toner gitu ya. Kalau mau bubuk, mau beraktivitas, aku pakai itu. Nah itu tonernya tuh bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak gini, kayak nih di sini. Ya di sini, karena aku mau ambil produknya, aku harus ke almari dan itu nggak usah ya, aku kasih lihat di sini. Nah sebenarnya ini karena menurut aku bisa bikin sembuh jerawat, bisa apa ya, nyembuhin gatal yang ada di muka aku. Lalu aku berpikir ini mungkin juga bisa aku share ke kalian, siapa tahu kalian juga. Jadi aku pengen share produk ini tuh ke kalian, siapa tahu kalian itu juga merasa butuh, atau kalian juga sedang merasakan di posisi aku yang jerawatan juga, terus kayak apa namanya, kulitnya juga ngelupas atau nggak enak gitu ya. Kalian bisa ikutin step-stepnya gitu ya. Pokoknya yang pertama itu pakai sabun muka yang dari Cetaphil, itu bagus banget, moist, itu sih yang pertama. Aku skincare-nya itu dulu. Ketika udah gitu ya, udah nih langsung udah mandi, aku langsung pakai toner sulfurnya itu. Jadi aku cuma tap gitu, tap ke muka aku pakai kapas, nggak aku gosok, nggak aku gesrek gitu ya, cuma aku tap supaya lembab. Terus kalau udah, sebenarnya itu aja. Sama pakai bedak yang dari Mars, itu bagus banget buat jerawat, bener-bener bagus banget buat jerawat, itu bagus banget. Jadi kalau udah ya udah pakai bedak yang dari Mars, itu bagus banget buat jerawat. Dan kalau mau pergi-pergi sama pakai lip tint, udah gitu doang. Itu sih, nggak usah pakai yang neko-neko dulu gitu. Jadi karena tonernya itu menurut aku bisa nyembuhin muka yang aku yang gatel, nyembuhin jerawat aku pengen share produknya itu untuk ke kalian gitu, supaya kalian juga bisa merasakan manfaatnya gitu. Dan bukan karena aku tuh promosi gitu, bukan. Jadi ya, jadi gini, ini tonernya ya, tonernya yang di sini ini isinya 250 ml, dan ini bisa dipakai sebulan lebih malah bisa 2 bulan, pakai malam sama pakai pagi. Nah ini aku share ke kalian, jadi ini emang produk aku. Sekali lagi ini bukan promosi, aku cuma pengen share karena di aku itu sembuh, jadi aku juga pengen kalian kalau pengen coba itu bisa gitu ya, dan semoga kalian juga bisa sembuh gitu ya kalau kalian pengen coba. Jadi tonernya itu segini, dan ini harganya 45.000. Ini bisa dipakai selama 2 bulan mungkin bisa guys ya, 2 bulan kayak gitu bisa banget. Dan itu aja, kalau kalian mukanya masih jerawatan parah, pakainya itu dulu supaya nanti jerawatnya itu sembuh dulu. Intinya tuh sembuh dulu, pokoknya sembuh dulu gitu, nggak usah pakai yang neko-neko dulu gitu guys. Jadi itu pengalaman atau my acne story aku yang amat sangat panjang. Jadi ya begitulah kisah jerawatnya. Jadi semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian kepo pengen beli tonernya ini, kalian bisa cek Instagramnya di sini @lovely @lovelybeauty 1 ya. Kalian bisa cek di sini, bisa beli lewat situ juga kalau kalian pengen coba. Dan ini kalau kalian nggak pengen coba nggak apa-apa guys, yang penting itu kalian pakai tadi sabun mukanya sama pakai Acnolnya. Itu sih yang menurut aku, Acnolnya itu bisa banget nyembuhin jerawat yang ada nasinya itu loh. Kayak kita pakai terus besoknya tuh bisa keluar tuh putih-putihnya. Dan inget, kalau keluar putih-putihnya jangan maksudnya gini, kalau keluar putih-putihnya ya udah ditutul aja pakai tisu, jangan digeser-geser gitu, jangan. Terus juga jangan kalian sekali-kali ngegenjat jerawat. Karena apa? Karena kalau kalian ngegenjat jerawat, sekali dia itu keluar, dia akan ini apa namanya guys, nular gitu, nular di sebelahnya. Jadi di sini sembuh, di sini muncul, sama aja bohong gitu. Nah gitu aja. Kalau kalian tanya kak gimana ya supaya terus kalau mau pergi kuliah gimana gitu ya, ya udah pokoknya kalau aku sih dulu gitu, pakai sabun muka
bun dari Cetaphil, udah langsung aku lap pakai tisu, aku langsung pakai tonernya sulfur pelan-pelan gitu, nggak aku gosok-gosok, nggak, langsung aku gitu. Terus karena posisinya udah lembab, aku langsung bedakin. Ya udah, aku nggak pakai krim-krim karena nggak berani sih, karena menurut aku oh yaudah aku terapi dulu aja nih, terapi dulu aja kayak gini buat jerawatnya gitu. Dan alhamdulillah tuh ya berangsur-angsur, nggak secepat kilat juga, pakai waktu juga ya, sembuhnya pakai waktu. Dan aknolnya yang bagus itu, aknolnya itu bagus banget karena dia ada kandungan belerangnya juga gitu kan. Jadi skincare yang aku pakai itu gitu, dan alhamdulillah banget sekarang udah bisa sembuh kayak gini. Dan kalau kalian penasaran sekarang kok jadi kayak gini, sebenarnya itu juga nggak mulus-mulus banget, enggak guys, karena di sini tuh juga masih kayak besar gitu loh pori-porinya. Itu kalau kalian penasaran sekarang aku tuh pakai apa, itu juga pakai produk drugstore yang menurut aku tuh bagus. Tapi jangan deh, kalau jadi aku nggak mau kasih tahu sekarang karena aku takut kalian juga langsung pakai produknya ini. Jadi menurut aku kalau udah sembuh aja deh, kalau udah sembuh baru kalian pakai produknya yang aku pakai, krimnya ini gitu. Sebenarnya bukan krim sih, kayak bagus juga pokoknya. Jadi kalau kalian, jadi jangan kaget kalau pakai Cetaphil itu tuh dia ngedetox jerawat. Jadi kayak tiba-tiba ngeluarin jerawat, ya udah nggak apa-apa, nggak lama kok, detox sekitar 2 minggu, nanti ya udah kita tetap pakai Aknol. Dan ingat, nggak usah pakai foundation itu bikin tambah jerawatan, tambah parah banget, bikin tambah sedih. No, jangan. Ya udah, kalau mau pergi gitu aja pakai lip tint, ngalis, sama pakai ini kalau mau, kalau enggak ya udah jalan. Terus nggak usah peduliin kata orang, ini yang bisa bikin sembuh dari namanya jerawat. Nggak usah peduliin kata orang, bodoh amat. Dan juga kalian atur cara makan kalian, bukan cara makan ya, kalian atur apa namanya guys, pola makan kalian. Mau ngomong pola makan, malah ngomongnya ngatur makanan. Jadi pola makanannya tuh diatur, jangan makan gorengan, junk food, fast food yang enak-enak, yang berlemak-lemak gitu ya. Jangan dulu. Kalau bisa kalian tuh banyakin makan buah, sayur, itu beneran bagus, bisa ngefek juga ke kulit gitu. Kulitnya tuh jadi ya, kalau kita nanam bagus pasti hasilnya juga bagus, kalau kita nanamnya juga nggak bagus pasti hasilnya juga kurang bagus. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, makanan yang enak-enak, makanan yang itu untuk kulit orang normal biasa nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kita yang kulitnya sensitif, ya udah kita harus benar-benar hati-hati supaya apa, supaya nggak gampang jerawatan gitu. Itu pesannya. Dan kalau kalian punya pacar yang nyinyir tentang jerawat, berarti dia itu nggak bisa menerima kalian apa adanya gitu guys. Nggak usah dibikin stres gitu ya, omongan orang nggak usah dibikin stres, dia ngasih makan kita gitu. Oke, cukup sekian video dari aku kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like this video, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video.